Selamat pagi teman-teman, saya sekarang ini bersama dengan narasumber dari Rumah Sakit Hafia Tulungarejo Pare. Kita akan membahas tema pentingnya ASI eksklusif seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Sudah hadir bersama saya di Studio Andika, ada narasumber Mbak Widya Kusumaningrum, AMD Cup, bidan dari Rumah Sakit Hafia Tulungarejo Pare. Mbak Widya, selamat pagi. Oh ya, sebentar, saya belum nyalakan. Selamat pagi Mbak Widya. Pagi. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, ini Mbak Mas Indra nggak ikut ini ya? Iya. Ada kegiatan lagi repot. ya? Lagi repot, iya betul. Teman-teman di HPA banyak kegiatan terus ya. Iya. Nah, hari ini kita membahas tentang pentingnya ASI eksklusif. Teman-teman nanti juga bisa terlibat aktif dalam perbincangan ini supaya kita makin meningkatkan literasi terkait dengan pentingnya ASI eksklusif ini ya. Kalau Mbak Widya bisa jelaskan sebenarnya mengapa ASI eksklusif itu penting bagi bayi, Mbak? Ya, karena sumber makanan yang paling utama untuk bayi sebenarnya kan ASI eksklusif dari ibunya sendiri. Itu jadi ASI eksklusif itu sebenarnya adalah air susu ibu yang diberikan sejak bayi lahir hingga berusia 6 bulan tanpa tambahan seperti susu formula atau air atau cairan apapun kepada bayi. Gitu, karena ASI yang diproduksi secara alami oleh tubuh ini memiliki kandungan yang nutrisi yang unik dan spesifik bagi tumbuh kembang bayi sendiri seperti vitamin, protein, karbohidrat, mineral, antioksidan dan lemak gitu. Jadi komposisi ASI pun itu menyesuaikan dengan kebutuhan bayi dan lebih mudah dicerna daripada susu formula. Gitu. Jadi ASI eksklusif itu benar-benar sangat penting buat bayi. Lebih mudah dicerna daripada susu formula ya. Iya. Nah, ini pentingnya. Kita kadang-kadang ada yang lebih bergengsi susu formula, katanya lebih mahal segala macam gitu. Tapi justru manfaatnya bagusan ASI. Ya? Apa sebenarnya manfaat yang terkandung di dalam ASI eksklusif ini, Mbak? Yang pertama itu bisa meningkatkan kekebalan sistem tubuh bayi gitu. Jadi sistem kekebalan bayi itu ada zat antibodinya bisa melawan bakteri atau virus gitu. Jadi bayi tidak gampang terkena penyakit seperti diare, asma, infeksi telinga, alergi, infeksi saluran pernafasan atau infeksi pencernaan itu juga bisa dilawan oleh sistem kekebalan tubuh yang terdapat dari ASI. Terus juga bisa meningkatkan kecerdasan bayi gitu. Menurut para ahli itu, asam lemak yang terdapat pada air susu ibu memiliki peranan penting bagi kecerdasan otak bayi. Selain itu juga hubungan emosional antara bunda dan si kecil yang terjalin selama proses menyusui akan memberi kontribusi positif bagi kecerdasan bayi. Hal ini didukung oleh berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bayi yang mendapat ASI memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Jadi lebih pintar daripada bayi yang nggak dapat ASI gitu. Terus bisa juga untuk ASI eksklusif ini menjaga berat badan bayi ideal. Jadi bayi yang mendapat ASI ini tidak gampang obesitas atau mungkin tidak gampang stunting gitu. Jadi berat badannya itu di grafiknya buku KIA itu naik gitu. Jadi enggak yang stagnan atau mungkin malah cenderung turun gitu. Jadi ASI itu kalau pemberiannya bagus ya Mas, maksudnya kan kadang ada yang bayi yang malas minum, kadang ada bayi yang aktif banget gitu. Nah, kalau yang bagus itu biasanya pemberiannya 2 jam atau sesuai keinginan bayi. Kadang ada yang 1 jam gitu dia sudah haus gitu, ya enggak apa-apa diberikan, enggak harus 2 jam sekali gitu. Baik. Itu kalau dari sisi bayi, adakah manfaat dari sisi ibunya sendiri ketika menyusui ini, apa memang ada manfaat-manfaat tertentu, Mbak? Iya, kalau di ibu yang paling penting ini Mas Adnan, bisa cepat melangsingkan tubuh ibu. Wah, serius Mbak? Iya, biasanya kan ibu hamil itu cenderung kenaikan berat badannya lebih ya. Jadi dia dengan menyusui itu lemak yang diproduksi itu bakal terbakar gitu. Jadinya macam bisa diet alami ya. Iya, bisa.
bisa membakar sekitar 500 kalori ketika memproduksi ASI gitu. Jadi semakin banyak ibu menyusui bayinya, kemungkinan untuk dia lebih langsing lagi itu lebih tinggi gitu. Iya. Terus juga bisa mendapatkan KB alami. Kalau ASI eksklusif itu sebenarnya ini masih cuma yang 6 bulan pertama. Itu bisa untuk merupakan metode KB alami yang disebut sebagai metode amenorelaktasi. Namun manfaat ASI eksklusif ini bergantung pada seberapa sering dan seberapa lama bayi menyusu. Jadi kalau yang ibunya males-malesan atau enggak yang konsisten menyusuinya, itu juga bisa gagal. Iya. Gitu. Oh, diperhatikan juga ya bagaimana pola konsumsinya juga ya. Iya. Terus juga bisa mengurangi stres pada ibu. Gitu. Karena menyusui akan merangsang produksi hormon yang bisa membuat tubuh merasa rileks. Menyusui juga lebih praktis karena bunda tidak perlu menyeduh susu formula. Jadi kalau bayi bangun malam-malam gitu itu kan sering ya, itu ibu langsung bisa otomatis langsung menyusui bayinya. Tidak perlu ke dapur dulu, membersihkan botol, membikinkan susu formula gitu. Praktis jadi, ya. Iya. Jadi praktis langsung aja menyusui. Ketika gitu. bayi terbangun di tengah malam juga nggak perlu repot ya. Iya. Sambil dikeloni si bayi ya, ibunya juga tetap bisa bondingnya juga dengan si bayi tetap kuat ya. Hubungan ibu dan anak jadi lebih bagus. Iya. Terus sama mengurangi perdarahan. Ini penting banget untuk ibu-ibu yang baru melahirkan. Mengapa kita selalu ada yang namanya inisiasi menyusu dini itu, bayi langsung diberikan kepada ibunya untuk diasihi. Karena hormon oksitosin yang keluar tadi itu juga merangsang kontraksi rahim, sehingga mencegah adanya perdarahan pada ibu pasca persalinan. Wah, gitu. Jadi manfaatnya banyak sekali. Iya, ya? banyak sekali. Ya, Tuhan menciptakan itu ada saling terkaitannya manfaatnya yang bisa didapatkan. Bayi dapat, ibu juga dapat. Tetapi bagaimana dengan orang-orang atau ibu yang kesulitan ya ASInya nggak keluar, kendala-kendala yang seperti ini, belum lagi secara psikologis mungkin ibu yang baru punya baby itu kadang-kadang secara psikologis belum siap untuk jadi ibu menyusui, ASInya juga mampet, itu apa yang harus dilakukan? Iya, kalau pertama itu sebenarnya dukungan sih. Kalau dari suaminya, yang paling rawan itu dari ibu mertua sama ibunya sendiri. Kadang itu dari pasien, dari ibunya itu sendiri sudah semangat, aku harus ASI eksklusif, bayiku lahir harus langsung aku susui. Ternyata produksinya sedikit gitu. Sedangkan bayi kan dia bisanya nangis, gitu. Terus dia maunya minum ASI tapi ASInya enggak keluar gitu. Sedangkan dari keluarganya itu bingung gitu. Terus akhirnya suruh ibunya itu untuk menambahi susu formula gitu. Iya, semakin tertekan gitu ya secara psikologis ya. Nah itu kalau dari kita menyemangatinya tidak hanya ke pasiennya, ke ibunya, tapi juga ke keluarganya. Jadi support system juga harus kuat ya. Iya, enggak apa-apa. Ini memang langkah-langkahnya seperti ini. Untuk bayi yang baru lahir itu enggak harus buahnya minum ASI eksklusifnya gitu, enggak, memang keluarnya memang hanya sedikit, tapi juga harus rutin diberikan. Nanti kelamaan produksinya akan bertambah gitu. Itu sesuatu yang normal artinya. Sesuatu yang normal gitu. Kalau yang pertama kali keluar kan kolostrum. Nah, itu memang sedikit gitu. Tapi memang harus diberikan. Dan nggak usah takut kok sedikit ya. Semakin ibu berpikiran kok sedikit gitu, akhirnya juga sedikit beneran. Tapi kalau menikmati ASIku nanti pasti banyak. Ya bayiku pasti bisa aku beri ASI selama 6 bulan eksklusif gitu ya bisa. Gitu. Jadi memang harus dari dukungan support sistemnya itu benar-benar dilalui gitu. Idealnya memang selama 6 bulan ya? Iya, idealnya 6 bulan, bisa berlangsung sampai 2 tahun. 2 tahun pertama itu. Karena 2 tahun, kan itu 1000 hari pertama bayi ya. Itu yang paling penting untuk perkembangannya, yang harus
benar-benar kita pantau, benar-benar kita beri. Kalau 6 bulan itu ASI eksklusif, selanjutnya ada makanan pendamping ASI dan lain-lainnya. Gitu. Baik, teman-teman silakan bergabung dalam perbincangan ini. Anda yang punya kendala terkait bagaimana menyusui buah hati, yang baru punya momongan, buah hati baru saja lahir, mungkin ada kesulitan tertentu ya, bisa dikonsultasikan sekarang juga bersama dengan narasumber Mbak Widya Kusumaningsih, Kusumaningrum ya, saya ganti-ganti namanya. Mbak Widya Kusumaningrum, AMD Cup, bidan dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Silakan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Ya teman-teman, SMK Pawiatan Daha 1 Kediri kini membuka SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Di SMK Pawiatan Daha 1 Kediri, siswa bisa bekerja sebelum lulus, sekaligus memiliki kesempatan untuk melanjutkan kuliah dan siap berwirausaha. SMK Pawiatan Daha 1 Kediri telah terakreditasi A, serta menerima siswa tanpa sistem zonasi dan tanpa nilai minimal hasil TKA. Tersedia berbagai konsentrasi keahlian unggulan, yaitu manajemen perkantoran, akuntansi, bisnis digital, multimedia, broadcasting dan perfilman, perhotelan, dan teknik komputer dan jaringan. Didukung pula dengan berbagai keunggulan sekolah seperti kelas industri matahari department store, kelas industri Vape Hotel, kelas robotik, kelas digital marketing, serta Axio Class program. Fasilitas belajar juga semakin nyaman dengan free wifi di seluruh ruang kelas dan laboratorium dengan kecepatan tinggi yang sangat mendukung untuk pembelajaran. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftar sekarang juga. Bisa juga jalur inden khusus. Informasi pendaftaran dapat menghubungi 0896 9220 0066. 0896 9220 0066. Atau datang langsung ke Jalan Slamet Riyadi nomor 66 Banjaran Kota Kediri. Kunjungi media sosial Instagram @official_SMK Daha 1 Kediri dan TikTok @SMK Daha 1 Kediri. Gratis biaya pendaftaran dengan kuota terbatas. SMK Pawiatan Daha 1 Kediri, pilihan tepat untuk masa depan yang lebih siap, terampil, dan berprestasi. Ke Gatekeeper Santi. Pak Alam di Labuan Batu Sumatera Utara, cuaca di sana saat ini mendung, lalu lintas juga masih lancar. Mas Hardi menanyakan arah Malang dari Blitar Bendungan Lahor, apakah bisa dilalui apa harus lewat jalan atas? Oke, geser ke Kina. Bu Sari di Nganjuk mengeluhkan produksi ASINya yang terasa sedikit sehingga ia mulai khawatir bayinya tidak kenyang. Pertanyaannya, seberapa penting ASI eksklusif dibandingkan dengan tambahan susu formula? Bu Fitri di Kediri mengeluhkan sudah makan sayur dan pola hidup sehat, tapi kenapa ASI keluarnya seret dan apa tipsnya? Bu Faizah di Ngronggo bertanya, bagus mana full pumping dengan adik minum full ASI atau DBF, tetapi kalau kurang dan bayi menangis terus maka ditambah subfor. Oke. Mbak Widya, monggo langsung ditanggapi. Iya, kalau yang dari ibu yang pertama itu umur bayinya berapa bulan ya? Tidak disebutkan ya sayangnya. Iya, nggak disebutkan. Iya. Kalau seberapa penting ASI eksklusif tadi, ya penting banget. Kalau seumpama ada itu tadi yang kurang ya? Ya, ASINya kurang produksinya. Iya. Kalau yang kurang produksinya berarti mungkin tips-tipsnya mungkin menyusui bayinya lebih agak sering lagi gitu. Jadi terus juga lagi mungkin teknik perlekatannya ke bayinya mungkin kurang sempurna atau gimana. Terus menyusuinya itu sampai benar-benar kosong payudaranya. Jadi yang pertama keluar adalah mineral cairan gitu. Terus yang paling terakhir adalah lemak. Gitu. Jadi yang bikin bayi berat badannya cepat naik adalah lemaknya itu sendiri. Gitu. Artinya berarti durasinya berapa yang disarankan ketika menyusui itu? Itu seanunya bayi sih 30 menit atau mungkin bayinya kuat sampai 1 jam gitu ya enggak apa-apa. Gitu. Terus juga benar-benar sampai kosong. Jadi benar-benar sampai lemaknya itu diminum sama bayinya. Misalkan kalau seumpama bayinya sudah tidur, kan ada bayi yang dikit-dikit habis minum tidur gitu ya. Itu dipamping aja.
gitu, dipamping, ditaruh botol, nanti kalau seumpama bayinya bangun, itu diberikan. diminumkan, iya Ya, gitu. Terus yang satunya kalau seumpama kita menyusui, otomatis payudara yang kiri misalkan yang disusui, yang payudara yang kanan itu akan memproduksi lagi. Nah, sedangkan kalau seumpama satu saja sudah cukup, nah yang sebelah kanan ini nanti kan sudah penuh ya Mas. Iya, Nah, betul. itu dikosongkan aja lagi. Nah, nanti otomatis Dipamping itu bisa ya? Iya, dipamping. Otomatis tubuh itu memproduksi lagi untuk ASI-nya ini gitu. Terus bisa juga atau mungkin dari makannya, ibu kalau makan itu kalau bisa satu hari itu 5 kali kalau ibu menyusui itu. Sehari 5 kali. Iya, sehari kalau ibu menyusui Iya, itu iya. kalau kita jangan ya. Kalau ibu menyusui aja. Karena itu kan ada penyalurannya untuk ASI ya. Iya, karena susu payudara yang satu dikosongkan, yang satunya juga harus dikosongkan, otomatis ibu akan gampang lapar. Tapi kalau ibu itu sendiri takut gemuk gitu, biasanya itu juga mindsetnya ibu juga bakal mempengaruhi produksi ASI-nya Iya, gitu. Boleh kalau berarti satu tadi kan itu ya sering menyusui, terus yang kedua dari makanannya, terus boleh itu ditambahi ASI booster. Kalau ASI booster sih lebih baik konsultasi ke bidan terdekat atau dokter yang menangani ibu pas awal persalinan Itu itu. berapa apa? Semacam vitamin kah? Iya, vitamin menyusui gitu. Kalau misalkan sudah dari tekniknya sudah benar, terus sering menyusui, makanannya sudah banyak, kok masih kurang, masih seret ya gitu, berarti kita harus konsumsi ASI atau mungkin sekarang kan banyak susu ibu menyusui. Itu juga bisa. Sebenarnya susu ibu menyusui itu menambah kandungan vitamin, protein, lemak yang ada di ASI sebenarnya sudah ada, tapi dengan konsumsi makanan-makanan yang tinggi protein, tinggi serat, itu juga bisa membantu produksi ASI. Sepanjang kecukupan nutrisi bagi si ibu menyusuinya tercukupi, insya Allah ASINya juga akan berproduksi dengan baik ya. Iya. Terus juga bisa juga nanti perawatan payudara. Mungkin ada hambatan di di putingnya itu ya Mas Adnan. Jadi sumbatan di alirannya itu, jadi bikin ASINya itu enggak keluar gitu. Jadi keblokir. Itu semacam karena apa ya? Kotoran kah atau semacam apa? Iya, kotoran. Biasanya kadang kan kalau kita mandi gitu kan pakai sabun. Lah sabunnya itu ngerak di situ. Iya. Itu berarti bisa menjadi perhatian juga ya? Iya. Terus juga sama yang ini gaya hidupnya. Mungkin Seperti apa itu? yang ibu tadi itu sudah anak kedua. Jadi yang anak pertama lagi heboh-hebohnya mungkin umur 5 tahun, umur 3 tahun ya. Masih harus ngantar sekolah atau mungkin ini masa-masa ujian ya gitu. Jadi produksinya itu berkurang karena ibunya sendiri lagi ngurusi kakaknya, ngurusi adiknya gitu. Bisa Akhirnya jadi sih. kurang fokus terhadap anak yang kedua ini kalau ya. yang anak pertama mungkin ditekan sama yang tadi mertua atau mungkin ibunya, ayo kok iki bayinya nangis gitu, nggak segera dikasih. Tapi biasanya berapa lama proses transisi mulai dari produksi yang sedikit sampai dengan normal itu? Kalau yang baru lahir, kalau biasanya itu dari 3 hari pertama itu memang produksinya masih sedikit. Lah setelah itu kalau orang Jawa itu bilangnya ngerangsemi itu loh. Nah itu biasanya produksinya sudah mulai bertambah. Lah kalau pas produksinya bertambah itu kalau kita tidak segera mensusukan, menyusui, itu biasanya akan jadi bendungan. Nah bendungan itu yang bikin payudaranya sakit. Akhirnya si ibu itu nggak mau menyusui. Nah itu akhirnya juga bisa kayak trauma gitu ya? Iya akhirnya aduh kok sakit gitu. Terus belum lagi kalau putingnya lecet gitu. Terus akhirnya nggak mau menyusui bayinya. Nah, sedangkan produksinya ini tadi kan sudah tertahan. Kalau nggak dikeluarkan akhirnya payudaranya jadi keras. Gitu. Nah, kalau seumpama nanti ibu-ibu di rumah kok payudaranya keras bisa dikompres air hangat. Kompres air hangat terus sama dipijat pelan-pelan gitu sampai ASINya yang keras tadi keluar sedikit-sedikit, terus kalau sudah lunak gitu boleh dipamping. Makanan atau sayuran yang disarankan untuk menambah produktivitas ASI apa Mbak? Nggak ada sih, maksudnya nggak ada yang spesifik. Yang khusus nggak ada ya? Ya cuma yang bergizi. Jadi ya daging, ikan, ayam, telur
gitu semuanya boleh. Apa aja pokoknya bergizi ya. Iya bergizi. Iya, iya, Terus iya. ya benar-benar bergizi, jangan yang terus minum teh, es gitu. Oh. Mending diganti sama yang susu ibu menyusui. Itu dikurangi ya, dihindari ya. Kalau pengen nyemil, itu nyemilnya juga lauk pauknya itu aja dicemil gitu. Jangan nyemil kayak kita kan ciki-ciki gitu, jajan-jajan Iya, gitu. iya. Itu diganti lauk pauknya. Gorengan-gorengan itu. Iya itu. Terus sama boleh buah-buahan. Buah-buahan itu juga bagus untuk Ya. meningkatkan. Oke. Mbak Widya, untuk pertanyaan yang tadi, bagus mana full pumping dengan adik minum full ASI Ya. atau DBF? Itu DBF apa ya? DBF itu yang langsung menyusui. Oh, gitu, ya. Paling bagus itu langsung. Langsung Iya, ya? langsung menyusui bayinya. Karena ada bonding tadi juga ya. Iya, kecuali ibu bekerja. Ibu bekerja memang kita spesial lah ya, karena dia juga bekerja. Iya. Jadi kalau pas di rumah itu menyusui langsung. Nanti kalau pas bekerja itu biasanya dikasih izin kok sama atasannya gitu tuh untuk pumping. Pumping, Ya, betul. jadi 3 jam atau 2 jam gitu. Apalagi sekarang kan ada semacam ruang laktasi juga Ya, kan di pajak beberapa laktasi kantor-kantor gitu kan ya. biasanya, iya. Beri fasilitas itu. Iya, nanti kalau pas sampai rumah kita menyusui secara langsung, tapi nanti kalau di kerjaan itu di pumping. Tapi bagus mana antara full pumping sama, tapi kalau misalkan terkendala, kadang itu ada ibu yang putingnya itu tenggelam. Gitu jadinya itu enggak muncul. Itu karena apa? Ya memang fitrahnya gitu. Jadi memang sudah dari lahir ibunya Iya, iya. gitu. Itu memang biasanya di solusinya di pumping gitu. Sedangkan bayi otomatis dia pas awal menerima ASI itu kan pakai dot gitu. Dicoba pakai payudaranya mamanya, dia bingung. Akhirnya bingung puting gitu tuh. Terus akhirnya mungkin ibu ini memutuskan untuk full pumping karena bayinya sudah terbiasa pakai dot gitu. Nah itu tidak masalah, tidak apa-apa. Maksudnya masih banyak solusi agar bayi tetap diberi ASI walaupun tidak DBF gitu. Baik. Intinya ASI eksklusif ini sangat disarankan karena Iya. manfaatnya yang banyak, Banyak sekali. sekali, ya. Anak juga nggak gampang sakit-sakitan, lebih Iya. cerdas tadi ya. Iya, betul. Ada seorang teman katanya ketika bayi nggak mendapatkan ASI sama sekali, besarnya gampang pingsan. Ada semacam itu ya, memang Iya, iya. resiko-resiko atau potensi sakit ketika dia dewasa ya Mbak? Iya, ada. Jadi saya sendiri membandingkan anak saya itu yang pertama itu enggak full ASI dengan yang kedua yang full ASI itu lebih enggak gampang sakit-sakitan yang adiknya gitu. Jadinya memang ASI itu membawa berkah gitu ya. Iya. Membawa sistem imunnya anak itu jadi terus nggak gampang sakit gitu. Memang itu memang seperti itu gitu. Terus juga kalau kalau bayi yang baru lahir itu yang kita namakan penyakit ikterus, sakit kening itu awalnya juga karena dia kurang ASI. Oh. Gitu. Karena dia kurang ASI akhirnya muncullah itu. Terus untuk pengobatannya sendiri juga biasanya kan dari dokter anak menyarankan untuk ASInya difullkan Bu. Kalau Soma belum bisa keluar, belum bisa menyusui karena bayinya di ruang perawatan, di pumping diberikan gitu. Biasanya memang seperti itu. Itu kalau dari sisi bayi yang tidak mendapatkan ASI akan ada semacam ya itu tadi imunnya kan Iya. agak beda ya Beda, iya. dengan bayi yang mendapatkan kecukupan ASI. Iya. Tapi yang bagi ibu yang nggak memberi ASI, apakah memang ada resiko-resiko kesehatan tertentu, Mbak? Kalau resikonya mungkin yang itu sih bisa terkena kanker payudara gitu-gitu atau kanker ovarium, tapi itu ya enggak selalu. Kalau kita enggak bisa memberikan ASI kita ke bayi kita itu lebih ke gimana ya, kayak Ada bukan, sesuatu kayak yang bukan depresi ya, hilang kayak, ya? Iya, kayak aduh sayang banget nggak Iya, bisa mengasihi gitu. betul. Momen yang harusnya sangat berharga ya. Iya. Sedangkan kalau
paling nyaman itu benar-benar kalau setelah habis melahirkan itu adalah menyusui anaknya itu momen yang paling ditunggu-tunggu. Iya. Kalau kayak artis-artis sekarang itu kan kayak nggak mau menyusui gitu ya. Kalau ini tuh benar-benar memang Iya. nyaman banget gitu menyusui anaknya gitu, bisa bonding gitu. Sekarang harus dikampanyekan bahwa menyusui pakai aksi eksklusif adalah keren gitu ya. Iya. Justru bukan sebaliknya ya. Iya, itu yang nanti harus. bikin payudaranya melorot lah yang gini-gini gitu. Iya. Itu mitos sudah, aja ya. Iya, mitos saja. Oke, teman-teman bisa bergabung dalam perbincangan ini membicarakan tentang bagaimana pentingnya ASI eksklusif bersama narasumber Mbak Widya Kusumaningrum AMD Cup bidan dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Anda bisa manfaatkan live di tayangan Andika TV, tuliskan di kolom komentar Facebook AG 243. Langsung bisa ditanggapi oleh Mbak Widya atau telepon dan WhatsApp langsung 0811 345 4000, 0811 345 4000. Teman-teman, banyak siswa lulus SMK masih bingung cari kerja. Faktornya adalah kurangnya pengalaman industri dan fasilitas yang kurang memadai selama sekolah. Untuk itu, jangan sampai hal ini terjadi. Ayo, sudah saatnya memilih SMK yang keren, kompeten, edukatif, responsif, energik, nyaman. SMK Kartanegara Kota Kediri membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 dengan 4 program keahlian berbasis kurikulum industri, mulai dari teknik komputer dan jaringan dengan kurikulum Telkom Indonesia, teknik pemesinan dengan kurikulum PT Cemco Harapan Nusantara, teknik kendaraan ringan otomotif dengan kurikulum Nissan, hingga teknik dan bisnis sepeda motor dengan kurikulum Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. SMK Kartanegara Kota Kediri di Jalan Insinyur Sutami nomor 27 Kota Kediri. Sudah didukung dengan fasilitas yang lengkap, ruang kelas ber-AC, lab fiber optik, bengkel praktik standar industri, wifi gratis, serta pengajar profesional di bidangnya. Ayo, pastikan mendapat pendidikan yang tepat dan siap kerja sejak dini. Daftar sekarang langsung ke SMK Kartanegara Kota Kediri, Jalan Insinyur Sutami nomor 27 Kota Kediri. Atau hubungi 0812 32 97 683. 0812 32 97 683. SMK Kartanegara Kota Kediri keren, kompeten, edukatif, responsif, energik, nyaman. 105,7 Radio Andika. Ya, Kak Geti Parnadi. Bergabung Bu Aufa di Ngadiluih Kediri. Bu Aufa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil sekali suaranya, Bu. Sebentar, saya besarkan. Ya. Ya, sudah. Baik, silakan langsung pertanyaannya, Bu. Ini, maaf. Dok, saya memiliki gejala itu penyakit kalau semua spesialis khusus saraf itu mendeteksi sakit saya kan masalah epilepsi. Tapi kok kambuhnya kok nggak bisa dideteksi. Itu kan dari kecil saya sampai sekarang. Itu. Terus saya kan mengonsumsi obat. Pada saat saya melahirkan anak pertama dan kedua, itu kok ASI saya sulit sekali keluar. Padahal sudah di pompa itu berkali-kali tidak bisa keluar. Itu apa? Karena penyebabnya dari obat yang Dikonsumsi. epilepsi itu. Iya, obat yang saya konsumsi epilepsi itu atau ada pengaruh dari yang lainnya. Ya. Obatnya dikonsumsi sampai sekarang, Bu? Iya, tetap. Terus? Karena sakitnya juga sampai sekarang. Oh, oke. Itu berapa setiap berapa kali sehari atau setiap hari mengkonsumsi obat itu? Alhamdulillah sekarang sudah ada
pengurangan. Kalau dulu itu malah dosis obat vitamin itu malah ada 10 macam. Setiap hari. Sehari itu minumnya bisa kadang sehari 2 kali ataupun 3 kali. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada pengurangan, obatnya sudah dikurangi, sekarang lebih diperbanyak vitamin B1, B12, B6 gitu. Ya. Sehari cuma 2 kali. Oh, Gitu. baik. Nah, Tapi anak yang obat D-paketnya itu tetap. Nah, untuk kelahiran anak pertama dan kedua kapan itu, Bu? Berapa tahun yang lalu? Oh, anak pertama itu sekarang sudah umur 7 tahun, yang anak kedua umur 5 tahun. Oke. Bu Aufa sendiri usia berapa sekarang? 35. 35. Baik. J, nanti biar ditanggapi ya di radio, di monitor jawabannya. Oh, J, iya. terima kasih Bu Ya Aufa. udah. J. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aufa dari Ngadiluih, Kediri. Monggo Mbak Widya. Ya, kalau untuk obat anti epilepsi sebenarnya tidak mempengaruhi jumlah produksi ASI-nya. Gitu, kalau mungkin karena saat itu mungkin ibunya punya penyakit tersebut ya. Jadi mungkin karena kalau faktor yang ASI-nya terhambat atau mungkin dari mungkin dukungan keluarga atau mungkin ibunya sendiri takut untuk menyusui anaknya atau mungkin nanti apakah obat yang saya minum itu menyerap di ASI saya. Kadang kan ibu Ada memiliki kekhawatiran gitu ya. kekhawatiran untuk seperti itu. Mungkin itu juga sedikit banyak mempengaruhi produksi ASI-nya ibu sendiri. Kalau yang untuk obat anti epilepsi itu tidak mempengaruhi, Tidak berdampak pada itu ya. iya. Tetapi lebih ke psikologis seseorang ya. Iya. Ibu itu bisa jadi juga akan mempengaruhi produksi ASI ya. Iya, terus kan ibu sendiri itu juga kan dia harus memaintenan dirinya sendiri. Aku harus sehat, aku tidak boleh kejang agar bisa cepat menyusui bayiku gitu. Ya, itu mungkin jadi kayak kekhawatiran yang muncul gitu. Kalau seumpama dari obatnya insya Allah tidak gitu. Terus juga mungkin untuk dari makanannya mungkin ibunya tadi yang kurang makan sampai 5 kali dalam sehari, Ya. atau mungkin vitamin menyusuinya juga belum dikonsumsi gitu. Itu juga bisa mempengaruhi. Ya, artinya kesehatan ibu itu harus luar dalam ya. Iya. Psikologisnya juga sehat, badannya Iya. juga sehat. Iya. Karena akan berpengaruh pada produksi ASI dan juga ya itu akan berpengaruh ya Iya. secara psikologis. Ya. Nggih, berkesinambungan jadinya. Jadi ibu dari awal ibu hamil itu memang ditegaskan harus bahagia dulu gitu. Nah, harus siap secara mental, finansial gitu. Terus nanti saat melahirkan ibu juga saya doakan semua ibu yang melahirkan juga bisa melahirkan secara normal. Nanti mau kalau seumpama sesar pun enggak masalah, enggak apa-apa, tetap bisa diberikan saat sudah di kondisi di ruangan, tetap bisa menyusui. Jadi support sistemnya dari keluarga juga harus ikut membantu, enggak malah jangan, enggak usah ASI, susu aja yang mahal, yang ini nanti ini bikin bayinya pintar gitu kadang. Semahal-mahalnya susu formula masih tetap lebih bermanfaat. Bagusan ASI eksklusif dari ibu ya. Iya. Teman-teman, nanti kita lanjutkan perbincangan kita bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Pentingnya ASI eksklusif. Anda bisa bergabung 0811 345 4000, 0811 345 4000. Sekarang kita nikmati satu lagu dulu. Kita masih di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare bersama narasumber Mbak Widya Kusumaningrum, AMD Bidan dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, membahas tentang pentingnya ASI eksklusif. Mbak Widya, sebenarnya apa yang perlu diperhatikan supaya ASI bisa lancar, tidak ada kendala seperti yang ditanyakan teman-teman di awal tadi, Mbak? Iya. Kalau yang pertama itu pasti susui bayinya sesering mungkin gitu. Jadi yang paling pertama itu enggak perlu misalkan harus 2 jam sekali. Jadi bisa kalau misalkan jadi bayi setiap
bulannya itu otomatis dia akan untuk kebutuhan ASI-nya akan selalu bertambah. Misalkan bayi yang baru lahir itu 2 jam sekali, Ya. itu pengen menyusui, menangis, disusui. Tapi nanti beberapa bulan kemudian dia akan 1 jam sekali, terus setengah jam sekali gitu. Kebutuhannya meningkat ya? Iya, kadang dia 1 jam sekali, tapi sekali menyusui itu 1 jam gitu. Ya nanti dia bangun lagi 2 jam lagi gitu. Jadi kita harus mengikuti pola dari bayinya, nggak harus bayinya tapi kalau misalkan bayinya tidur terus males, kita juganya nggak yang loh sudah 2 jam kok bayinya nggak menyusui, kita harus inisiatif membangunkan bayinya, jangan dibiarkan tidur terus kita juga males-malesan gitu, enggak. Jadi kita harus sesering mungkin menyusui bayinya gitu. Terus dari asupan makan, dari pola makannya kita juga harus diperbaiki. Kalau yang paling banyak itu yang konsumsinya itu yang paling tinggi harus dikonsumsi untuk ibu menyusui adalah protein. Itu bisa dari lauk pauk, kalau nyemil itu mungkin bisa dari kacang-kacang, kacang goreng, kacang godok gitu-gitu. Atau mungkin yang lebih tinggi itu almond seperti itu. Itu juga bisa dikonsumsi oleh ibu menyusui. Yeah. Terus dari kecukupan cairan, jadi minumnya ibu menyusui juga harus lebih banyak gitu. Kecuali dari ibu-ibu mungkin yang dengan preeklamsi ya, jadi yang tekanan darahnya tinggi, itu kan untuk kebutuhan cairannya dibatasi oleh dokter. Yeah. Kalau seumpama ibunya sehat, nggak ada masalah apa-apa, itu air putih yang dikonsumsi ibu itu minimal 2 liter, gitu. Boleh diimbangi dengan ditambahi jus atau susu, tapi jangan teh, kopi, Sprite apalagi jangan. Oh, soda nggak boleh ya? Soda nggak boleh. Terus juga jamuan itu kan ada mas sekarang kayak jamu pelancar ASI gitu tuh. Iya? Itu gimana? Jangan. Oh, nggak boleh ya? Ya, mending dari resep dari dokter aja. Jadi yang vitamin ibu menyusui tadi. Kalau yang jamu-jamu itu tidak disarankan, takutnya nanti bayinya malah diare. Kan semua yang dikonsumsi oleh ibu bakal diserap oleh ASI. Oh, Gitu. Jadi iya, takutnya betul. bayinya tidak kuat menahan itu, akhirnya bayinya diare. Gitu. Mbak, tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa kalau minum ASI eksklusif bayinya akan sulit BAB atau sembelit. Apakah benar itu? Iya, kalau sulit BAB atau sembelit mungkin bukan. Jadi untuk bayi dengan menyusui yang mendapat ASI eksklusif itu dia akan kadang jarang BAB, dan itu karena ASI sendiri akan diserap sempurna oleh tubuh bayi. Normal berarti? Iya, jadi enggak, kecuali ada tanda-tanda kayak kembung, rewel, terus perutnya itu keras dipegang. Nah itu kita harus segera konsultasikan ke bidan terdekat atau mungkin ke dokter anaknya. Itu. Tapi kalau selama tidak ada itu bisa sampai 2 minggu gitu. Jadi bayi ASI-nya langsung otomatis terserap oleh tubuh bayi, jadi bayinya tidak BAB, terus kadang ibunya ketakutan gitu ya. Ya, itu. khawatir kenapa-kenapa ya. Selama bayinya tidak ada tanda-tanda seperti rewel, kembung, terus perutnya ditekan itu terasa keras gitu, itu tidak masalah. Gitu. Jadi dilanjutkan aja. Ya, berarti ASI-nya justru terserap dengan baik ya. Iya, jadi memang ya. ASI dari ibu ini tuh bagus, bisa terserap sempurna oleh bayi, gitu. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Gitu. Kalau teman-teman ingin konsultasi berkaitan dengan menyusui, ASI eksklusif atau penanganan balita atau bahkan sebelum menuju ke hari persalinan ini Mbak ya. Nah, di Rumah Sakit HVA apakah ada dan caranya bagaimana? Kalau misalkan ibu terkendala menyusui, misalkan ASI-nya nggak lancar, kadang juga saya sudah melakukan seperti yang dilakukan, makan banyak ini. Boleh nanti konsultasi ke kita ada konsultasi laktasi namanya, konseling laktasi, itu hari Senin sampai Sabtu jam 10 pagi. Nanti bisa menghubungi nomornya Ibu Ratna. Seperti kayak gini masih bisa ya Sabtu biasanya ya? Iya. Oh, ya. Nanti
datang ke rumah sakit HVA, nanti kita konsultasi, terus mungkin terkendalanya apa nanti kita cari satu-satu, dan nanti kita bantu. Ada namanya pijat laktasi, Mas Adnan. Nah itu nanti insya Allah bisa, tapi ya enggak terus habis datang terus asinya lancar gitu ya, enggak. Semuanya kan nggak instan ya, butuh proses ya. ya. Iya, Jadi iya, nanti iya. nanti datang, nanti kita konseling gitu. Nanti terus kalau misalkan nanti dari hamil kan kita harus prepare, harus persiapan ya. Jadi nanti ada namanya kelas hamil. Kelas ibu hamil ada kelas ya? ibu hamil juga ada. Apa saja kegiatannya? Nanti yang pertama pasti kita periksa dulu, datang kita periksa tekanan darah, untuk detak jantung janinnya itu kita periksa, lalu kita lakukan senam hamil. Nanti setelah itu ada sesi curhat antara biasanya itu yang paling seru karena kan ada saya misalkan hamil pertama, nanti ada ibu-ibu hamil kelima gitu kan, beda itu. Beda pengalamannya ya. Pengalamannya kan lebih seru. Kadang yang pertama masih takut-takut, nanti yang melahirkan gimana ya, sakit apa enggak, nanti yang kelima bisa cerita gampang kok gitu. Iya, saling menguatkan ya, karena masing-masing ibu hamil pasti tantangannya berbeda-beda ya. Iya, kalau kelas ibu hamilnya ini gratis, jadinya gratis. Iya. Wah. Jadi bisa monggo nanti langsung daftar juga sama Ibu Ratna juga. Caranya lewat hubungi Iya, nomor WA telepon aja ya. Oke. Nanti WA, nanti saya pengen ikut kelas ibu hamil ini gitu. Nah, hari Sabtu aja jam 2 siang kalau kelas ibu hamil. Gitu. Biasanya durasi berapa lama itu? Biasanya 2 jam sih. 2 jaman ya? Ya, nanti kan sambil biasanya tuh nunggu ibu-ibu yang lain. Oh iya. Ya, nanti baru mulai, nanti senam diperiksa dulu, terus senam hamil, lalu yang sesi curhatnya itu. Iya, kadang-kadang ibu hamil kan butuh teman curhat ya, butuh tempat sharing, itu ya supaya lebih tenang, lebih nyaman ya. Iya. Kadang kita bidan aja pun kalau misalkan kita terkendala apa-apa, kita kan tanya ke senior kita gitu. Jadinya memang ibu hamil itu butuh teman curhat gitu. Caranya untuk daftar bagaimana tadi Mbak Widya? Bisa menghubungi nomor Ibu Ratna di 081 259 23577. Sekali lagi. 081 259 23577. Gitu, baik. nanti per WA aja. Baik. Gitu. Oke, Mbak Widya terima kasih sharing Iya, informasinya. sama-sama. Untuk teman-teman yang ingin dapat informasi dan layanan kesehatan terbaik di Rumah Sakit HVA, langsung saja ke rumah sakit juga bisa ya. Iya, bisa. Jalan Ayai nomor 25 Tulungrejo ya. Iya, betul. Oke. Mbak Widya terima kasih Sama-sama, untuk sharing Mas Adnan. ilmunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Teman-teman, ini tadi perbincangan saya bersama dengan Mbak Widya Kusmaningrum, AMD bidan dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare mengenai tema pentingnya ASI eksklusif. Semoga bermanfaat.